Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan welcome, selamat datang di channel ini. Di channel ini kita akan belajar bersama tentang seni dalam membaca Al-Quran. Di negara kita biasanya setiap tahun itu ada dilaksanakan musabaqah tilawatil Quran. Dari mulai tingkat pelajar maupun yang tingkat umum. Dari yang tingkat anak-anak sampai yang tingkat dewasa. Dan biasanya di musabaqah tilawatil Quran atau MTQ ini ada dua cabang seni yang dimusabaqahkan. Yang pertama adalah cabang tartil dan yang kedua ada cabang tilawah. Seperti apa perbedaannya? Yuk simak terus video ini dan kita akan sama-sama belajar keduanya. Oke, untuk seni tartil atau tartilul Quran itu biasanya lebih sederhana. Hanya iramanya paling ada nada naik, ada nada datar, ada nada turun. Dan ini biasanya sangat umum yang digunakan oleh masyarakat kita dalam membaca Al-Quran. Kalau mungkin di tempat kita membaca Al-Quran hanya lurus-lurus saja, tapi kalau yang tartil ini ada sedikit nadanya. Kalau mungkin ada orang yang bacanya hanya lurus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya sudah masuk tartil, tapi nadanya mungkin agak kurang sedikit. Jadi kalau yang tartil ini tetap ada nadanya. Misalnya saya contohkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu untuk yang tartil seperti itu. Kemudian untuk yang tilawah itu biasanya agak sedikit lebih susah dikuasai karena ini membutuhkan kemampuan nafas yang panjang, kemudian suara yang kadang bisa sangat rendah dan juga kadang sangat tinggi. Nah, seperti apakah hal-hal yang harus kita kuasai ketika kita pengen untuk bisa menguasai seni baca Al-Quran ini? Yang pertama, harus punya minat dulu. Harus punya minat dulu. Karena apa? Karena minat ini nanti yang akan membangkitkan semangat kita mempelajari hal-hal yang terkait dengan apa yang ingin dipelajari. Jadi minat ini sebenarnya umum saja, tidak hanya tentang belajar seni baca Al-Quran ini, tapi juga semuanya. Kalau sudah berminat pasti akan ada usahanya. Akan ada usaha apa saja hal yang ditempuh ketika sudah punya minat. Yang kedua, yang jelas adalah harus punya suara ya, harus punya suara. Tapi yang jelas suara ini bisa dilatih. Pernah saya mendengar itu ada orang yang mengatakan sebenarnya semua orang itu bisa menyanyi, ya. Cuman pas sama nada atau tidaknya itu kadang-kadang masing-masing orang berbeda dan itu bisa dilatih. Itu untuk yang suara. Kemudian untuk yang ketiga pasti adalah tajwid, ya. Tajwid, kemampuan paling dasar dalam kita membaca Al-Quran yang harus dikuasai adalah tajwidnya. Makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya, panjang pendeknya, hukum-hukum yang lain tentang tajwid harus kita kuasai. Karena meskipun suaranya bagus, nadanya bagus, tapi tajwidnya kacau, ya bubar, tidak akan jadi. Itu yang harus dikuasai. Tapi kalau kebalikan, kalau tajwidnya bagus, suaranya agak kurang, nadanya agak kurang, ya masih bagus, tetap bagus. Tapi agak sedikit kurang, ya, lebih bagus kalau
tajwidnya bagus, suaranya bagus, nadanya juga bagus. Kemudian yang harus dikuasai lagi adalah nafas. Nafas ini juga bisa dilatih, teman-teman sekalian. Bisa dilatih, bisa dengan olahraga, terutama olahraga renang, lari, sepak bola. Nah, itu sangat-sangat mendukung untuk kita dalam menguasai nafas yang panjang. Karena dengan kita punya nafas yang panjang ini, kita akan konsentrasi. Jadi dengan melantunkan nada-nada dalam Al-Quran itu, kita akan lebih konsentrasi dan tajwidnya juga akan tambah benar, nadanya juga akan tambah bagus. Nah, itu saja di seri pertama ini perkenalan tentang seni baca Al-Quran. Terus apa hal-hal yang harus kita kuasai? Tadi ada tajwid, ada suara, ada nafas, dan itu bisa dilatih semua. Oh ya, satu lagi sebenarnya ada bakat. Nah, ini kalau bakat ini masing-masing orang sudah beda-beda lah ya. Ada yang mungkin bakatnya tentang seni suara, ada yang tidak gitu. Biasanya kalau orang yang sudah berbakat itu latihan sedikit saja udah jadi gitu. Latihan sedikit udah jadi. Tapi kalau tidak berbakat atau kurang berbakat, meskipun latihannya sering gitu, ya kadang agak lama menguasai, tapi mungkin waktunya agak lama. Tapi yang paling penting adalah minat itu ya. Misalnya orang yang berbakat tapi tidak minat, ya nggak akan jadi. Nah, itu saja hal yang harus kita kuasai ketika kita mau belajar tentang seni baca Al-Quran ini. Klik like, subscribe, supaya nanti kalau saya upload video baru, itu nanti kita semua, kalian semua akan dapatkan notifikasi dari channel saya ini. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Ada kritik, ada saran, masukkan di kolom komentar. Kemudian kalau ada yang mau tanya-tanya juga, silahkan di kolom komentar. Ada yang mau ngasih tambah saran, masukan, silahkan di komentar. Nanti untuk masukan buat saya juga dalam membuat video-video semacam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.